Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ganendra Anugraha, spesialis bedah mulut dan maksilofasial, subspesialis celah oral dan maksilofasial konsultan. Saya merupakan dosen pada Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, dan telah mengabdi sebagai pendidik serta tenaga profesional sejak tahun 2019. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri terkait pelaksanaan tugas pengajaran sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pernyataan ini saya buat khususnya dalam konteks pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial 2, yang menjadi bagian dari komitmen saya sebagai dosen untuk berkontribusi dalam membentuk lulusan dokter gigi yang unggul dan profesional. Mata kuliah Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial 2 dengan kode KGB 304 merupakan salah satu mata kuliah inti pada semester 7 di program studi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dan merupakan kelanjutan dari mata kuliah Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial 1, sehingga hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah prasyarat tersebut. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memiliki pemahaman dasar yang kuat sebelum mempelajari kasus-kasus lanjutan dan kompleks di bidang bedah mulut dan maksilofasial. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan adalah 2 kali 50 menit. Waktu ini memungkinkan saya dan rekan dosen lainnya untuk membahas materi secara mendalam, memberikan contoh-contoh kasus nyata, serta membuka ruang diskusi yang interaktif antara dosen dan mahasiswa. Tujuan utama dari materi kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis berbagai penyakit serta kondisi yang terjadi pada regio maksilofasial secara komprehensif. Topik yang dibahas meliputi 1. Kista pada maksilofasial, 2. Neoplasia pada regio koli dan maksilofasial, 3. Kelainan kelenjar liur, 4. Dental implant dan bone grafting, 5. Kelainan kongenital, serta trauma maksilofasial. Setiap topik dikembangkan dengan mengedepankan keterampilan berpikir kritis, kemampuan analisis, serta penanaman nilai-nilai etika kedokteran gigi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengembangkan berbagai metode mulai dari perkuliahan tatap muka, pemanfaatan e-learning, hingga tugas mandiri yang mengasah kemampuan analisis kasus mahasiswa. Tatap muka di kelas dimanfaatkan untuk menyampaikan teori, berbagai pengalaman klinis, serta melakukan simulasi atau studi kasus bersama. Melalui e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi tambahan, video pembelajaran, serta referensi terkini yang mendukung pemahaman mereka secara mandiri dan fleksibel. Selain itu, tugas mandiri diberikan untuk mendorong mahasiswa melakukan telaah pustaka, menganalisis artikel ilmiah, dan membuat laporan kasus berbasis evidence-based medicine. Saya selalu berupaya membuka ruang konsultasi baik secara luring maupun daring, sehingga mahasiswa merasa didampingi dalam proses pembelajaran. Saya percaya dengan pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis pada pemecahan masalah nyata, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan siap menghadapi tantangan di dunia praktik. Pada mata kuliah ini, saya secara khusus bertanggung jawab untuk menyampaikan materi tentang kelainan kongenital celah bibir dan langit, sesuai dengan bidang keilmuan dan konsultan saya sebagai konsultan celah oral dan maksilofasial. Materi ini tidak hanya saya sampaikan dalam bentuk teori, tapi juga melalui studi kasus, penjelasan alur tata laksana, dan diskusi mengenai inovasi terkini di bidang rekonstruksi celah oral. Saya juga mendorong mahasiswa untuk aktif bertanya dan berpartisipasi dalam simulasi kasus, sehingga mereka tidak hanya memahami aspek ilmiah, tetapi juga peka terhadap kebutuhan pasien secara holistik. Dengan pengalaman saya menangani berbagai kasus celah bibir dan langit, saya berharap dapat menginspirasi mahasiswa untuk terus mengembangkan kompetensi dan memperluas wawasan, khususnya dalam bidang kelainan kongenital dan rekonstruksi wajah. Sebagai dosen, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan metode pengajaran, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta pembaruan materi yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi di bidang bedah mulut dan maksilofasial. Saya percaya bahwa pengajaran yang baik adalah investasi jangka panjang untuk menghasilkan dokter gigi yang tidak hanya kompeten secara akademik dan klinis, tetapi juga memiliki integritas dan empati tinggi terhadap pasien dan masyarakat. Semoga kontribusi saya dalam pengajaran dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan institusi, mahasiswa, dan masyarakat luas. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah perkuliahan Ilmu Bedah Mulut Maksilofasial yang kedua, pertemuan yang ke-11. Tentang membahas
celah bumi dan langit atau kita biasa sebut dengan cleft and vein. Ini seperti yang diketahui bahwa celah bumi dan langit merupakan salah satu kelainan komunitas. Ada sekalian ada yang tahu mengenai apa sih CLV atau celah bumi dan langit? Jangan tahu apa yang diketahui ya Pak mendengar celah bumi. Ya silakan. Kalau setahu Namanya siapa? izin perkenalkan, nama saya Faisal dengan lahir tesis 8. Kalau setahu saya sendiri, ini kalau istilah awamnya itu bibir sumbing gitu, dimana itu jadi deformitas pada saat pembentukan janin sehingga bibir ini tidak bisa menyatu dengan sisi sebelahnya, sehingga nyatunya mungkin di bagian tengahnya gitu. Seperti itu mungkin. Bagus sekali. Ini memang seperti itu kan. Secara umumnya seperti itu. Jadi kalau yang istilah awamnya memang dikatakan bibir sumbing. Jadi memang pada beberapa bayi yang lahir memang bisa ada keistimewaan yaitu bibir sumbing tadi ada celah bibir. Jadi tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini untuk memahami anatomi bibir normal dan palatum, kemudian menjelaskan patofisiologi celah bibir dan langit, mengidentifikasi faktor risiko terjadinya celah bibir dan langit, memahami alur mekanisme proses celah bibir dan langit, kemudian menjelaskan tata laksana bedah dan membedah celah bibir dan langit. Jadi meskipun nanti kalian sudah lulus jadi sebagai dokter gigi, akan memiliki kompetensi untuk ini tadi mendeteksi awal dan bisa melakukan perawatan awal, tata laksana awal saat pasien atau bayi tersebut lahir dengan celah. Jadi celah bibir dan langit atau singkat CBL adalah kelainan kongenital kegagalan fungsi jaringan pada bibir dan atau palatum. Bisa hanya bibir saja atau juga disertai dengan palatum atau terbalik. Mungkin pada bayi yang normal, pada dengan celah yang bilateral kanan kiri maupun yang satu sisi. Sedangkan epidemiologi dari celah bibir dan langit, insidennya 1/700 kelahiran hidup. Lebih sering pada ras Asia, di mana kita Indonesia termasuk ras Asia. Kemudian ini tak normal. Sebelum kita membahas masalah patologi atau mungkin kelainan dari celah bibir maupun langit, kita harus mengerti tentang anatomi normal dari bibir. Yang seperti diketahui, anatomi normal seperti ini secara klinisnya ini dari otot-otot yang mengalir. Ada nggak bisa tersenyum? Kalau jangan terlalu banyak tersenyumnya karena rasanya coker. Coker itu robek. Jadi pada anatomi bibir normal itu terlihat seolah-olah simetris, bibir maupun hidung dan proporsinya itu seperti simetris. Karena apa? Ototnya kompeten, jadi tidak ada yang kelainan atau tidak ada gangguan atau permasalahan di pembentukan otot. Jadi kalau kita senyum kita akan dipengaruhi oleh faktor labius superior. Coba senyum, kita akan tertarik, ada cekungan sih. Kalau kita sedih teman-teman pasti kan ke bawah. Atau kalau kita bersiul itu kan akan mengumpul karena ada obligularisnya, obligularis itu kan mengelilingi dari jadi mengulas masalah anatomi besar awal. Dari sisi sagitalnya ada proporsi yang jelas di sini, dari bibirnya dibentuk dari otot dan juga mukosa yang bagian dalam, kemudian ada tulang yang mendukungnya. Batas ini ada skin, kemudian white skin tone, ada batas antara kulit dan juga bibir merah bibir itu juga mempengaruhi estetik dari penampilan kita. Dan ini secara bibir proporsi yang normal membentuk lentung seperti ini. Sedangkan pada anatomi dari celah bibir, pada kelainan kongenital, dia akan terjadi gangguan penggabungan dari otot tersebut. Jadi ada celah. Baik yang komplit, yang seperti ini komplit, kalau yang seperti ini inkomplit. Jadi tidak sepenuhnya terpisah. Dan kalau pada yang gambar yang bawah, ini adalah celah bibirnya. Kemudian setelah kita membahas masalah anatomi normal dari bibir, kita kan anatomi normal dari palatum atau langit. Jadi palatum sendiri terdiri dari palatum keras dan lunak atau disebut hard palate maupun dari soft palate. Palatum keras membentuk atap penggang mulut. Jadi kita makan atau minum ataupun bersuara itu dibatasi oleh palatum tadi. Di mana bagian yang terdepan, yang depan ada yang bagian anterior itu adalah hard palate, yang bagian posterior itu adalah palatum lunak atau soft palate yang membantu menutup nasofaringsa. Jadi waktu pernah dengar ya, makan jangan bersuara, dengar lagu ya. Kenapa? Karena tadi kalau kita makan sambil ngomong itu nanti palatum tidak bisa menutup, nah, ada refleksnya atau disebut filofaringe. Jadi membantu epiglottis untuk menutup, ada ototnya yang bisa menutup dan juga membuka saat kita menelan dan waktu kita ngomong kita tidak boleh berhubungan. Karena kalau ada yang masuk atau mungkin ada celah di palatum, di soft palate maupun di
anak atau bayi yang akan makan atau konsumsi itu bisa keluar dari hidung ataupun gampang tersedak atau sulit menelan, itu yang sangat mengganggu. Jadi pada bayi dengan kelainan palatum itu perlu diwaspadai atau perlu dimonitor masalah nutrisinya, karena bisa tidaknya intake yang diberikan ke bayi bisa maksimal untuk masuk atau ini untuk palatum normalnya bagian-bagian sendiri. Jadi HPL maupun sopelnya itu didukung sama mukosa dan juga otot-otot tadi. Kalau yang HPL itu memang karena full tulang. Tapi ada ini apa? Masih ingat ya? Apa? Namanya apa? Apa? Parameter Iya, parameter mayus yang kita selalu kalau mencapai pikiran atas pasti akan memberikan analisis di dalam. Sedangkan pada pasien dengan HPL dia ada rongga, ada celah tidak jadinya kegagalan penggabungan dari masing-masing sisi, sisi kanan maupun sisi kiri. Akhirnya akan ada celah dan ini akan menimbulkan kontak dengan rongga itu. Kemudian sebelum membahas lanjut kita akan membahas embriologi bibir dan palatum, di mana pembentukan bibir itu pada minggu keempat hingga ke-7 kehamilan. Jadi bisa dikatakan trimester pertama itu pembentukan rongga atau pembentukan organ dari tubuh. Kemudian pada pembentukan palatum minggu ke-6 hingga ke-9 dari kehamilan. Fungsi proses maksiptaris dan juga medialis sangat penting karena tadi untuk membentuk berhasil atau tidaknya dia menggabung. Kalau ada kelainan minggu ke ini mulai dari minggu ke-4 hingga ke-9 kehamilan itu bisa berpotensi terjadinya bayi lahir dengan celah bibir dan dalam. Nanti kalau pakai embriologi di masa mulai dari minggu ke-4 hingga ke-9 kita akan membahas masalah klasifikasi celah bibir dan dalam. Jadi celah bibir itu bisa unilateral atau bilateral, lengkap atau tidak lengkap, komplit atau non inkomplit. Celah langit juga sama, bisa dari lunak, keras atau keduanya, ataupun celah kombinasi baik celah bibir, klafik maupun dari direct atau gabungan. Palatum pun juga bisa, celah palatum juga bisa bilateral, berarti mengenai dua sisi di anterior atau di posterior hanya pasti satu, karena dia hanya mengenai di sebelah. Kemudian kita akan bahas mengenai patofisiologi dari celah langit, yaitu apa? Gagalnya fungsi palatal sel. Jadi pada embriologi pada minggu ke-6 tadi itu akan ada palatal sel di mana dari masih ingat ya, nanti ada berikutnya ada gambarnya itu akan gagal bergabung, gagal melakukan fusi. Kemudian gangguan pada vibrasi sel neuralkas atau gangguan pertumbuhan palatal sel. Dan patofisiologi celah bibir itu gagal fusi antara proses maksilaris dan proses nasal medialis. Dapat terjadi akibat gangguan genetik atau lingkungan. Pengaruh yang menyebabkan celah bibir dan langit ada multifaktorial, bisa karena faktor genetik atau juga faktor karena lingkungan. Faktor genetik diperankan dulu apa? Polifasis, diferensiasi. Lingkungan itu banyak sekali, bisa pengobatan, jamu-jamuan bisa, atau karena maternal obesity, atau bisa karena kurangnya retinoic acid, dan juga pengaruh dari rokok atau nikotin juga bisa. Nanti bisa juga dilihat sendiri bagaimana perjalanannya hingga terjadinya bayi dengan lahir dengan klafir. Nah ini untuk embriologinya. Jadi ini pada minggu ke-4 kehamilan ini kan stomodium, masih ingat mungkin di masa-masa faal atau embriologi dulu. Jadi ini adalah tulang nasal processus di kanan dan kiri, dan juga ada medial nasal processus. Pada terjadinya celah bibir, dia akan terjadi kegagalan penyatuan dari lateral nasal processus dan juga medial nasal processus, sehingga terbentuk celah bibir. Nah, di minggu ke-5 sampai dengan ke-12 dari sisi tadi itu bila ada gangguan tadi akan terbentuk celah dan akan terjadinya celah palatum maupun celah. Faktor risiko terjadinya celah bibir dan langit secara genetik baik keluarga dengan celah bibir dan langit. Jadi bila ada keluarga entah dari kakeknya atau dari buyutnya atau dari yang keturunan yang beberapa, ada kemungkinan dia memiliki bayi dengan celah bibir dan langit. Kemudian sindrom genetik beberapa sindrom seperti Van der Waals syndrome maupun Kerogen sequence itu juga bisa berpotensi punya celah bibir dan langit. Yang dari lingkungan berupa paparan obat tadi, kurang asam folat maupun rokok dan juga konsumsi alkohol sama. Kemudian manifestasi klinis celah bibir, pertama celah pada bibir atas pasti akan berpengaruh pada manifestasinya ke estetiknya. Kemudian
gangguan makan dan bicara itu pasti karena hubungan dengan mulut. Masalah estetika, gangguan psikologis, beban fisik dan mental terhadap orang tua dan ibu. Manifestasi kelas klinis telah melangitnya, jadi komunikasi antara bangun dan hidup karena tidak ada pembatas tadi. Akhirnya Pak kesulitan menyusul atau menghisap gangguan bicara. Jadi pasien dengan terlangit itu pasti fonasinya atau suaranya pasti bisa sengau atau mungkin tidak jelas. Sering tersedak pada saat menelan, risiko terjadinya aspirasi atau masuknya makanan atau masuknya sesuatu ke saluran nafas. Udara pernafasan tidak dapat diangkatkan dan menyebabkan karena tenggorokan kering komplikasi otitis. Otitis itu apa? Infeksi pada telinga, jadi bisa berdenging atau terasa tidak nyaman dan juga pasti maloklusi karena berhubungan dengan susunan tubuh. Dan untuk menegakkan diagnosis bagaimana secara klinis sejak lahir, jadi pasti kelihatan. Nah, mungkin kita tidak bisa memastikan ini pasien dengan celah berbeda langit tanpa klinis, itu pasti kelihatan. Diagnosis secara klinis sejak lahir. USG prenatal dapat mendeteksi mulai minggu ke-20. Jadi sekarang dengan kecacatan genetologi kita bisa melihat dengan USG yang 4D. Itu bisa terlihat pada minggu ke-20. Pemeriksaan hasil endoskopi setelah tadi mengetahui cara bagaimana menulisnya, kita akan menulis cara penulisan diagnosa menurut otodiagnosa. Masih ingat lasal sudah pernah mendengar? Jadi lasal itu kita tulisnya L-nya besar bisa L kecil. L besar L kecil itu apa? Itu untuk menentukan dia komplit atau inkomplit. Lasal, jadi L lip sebelah kiri, sebelah kanan, A alveolar sebelah kanan, hanya hard palate, soft palate, alveolar sebelah kiri, lip sebelah kiri. Seperti itu penulisan. Jadi mana yang terlibat, mana yang terkena itu kita tulis dari susunan lasal. Terus penulisan diagnosisnya bagaimana? Dengan menggunakan istilah ini, labio gnatoparatosisis. Jadi labio itu apa? Gnato apa? Rahangnya. Kalau dalam hal ini alveolarnya. Kalau dia kena sampai alveolarnya dinantakan dengan gnato. Palet sudah pasti palato. Sisis itu apa? Celah. Jadi entah mana yang kena itu kita sebutkan itu tadi. Kalau yang ini apa berarti? Labio. Gnatonya kena kan? Palatonya kena? Berarti labio. Satu sisis. Satu sisi atau dua sisi? Ini lateral. Jadi labio, sisis. Komplit atau inkomplit? Inkomplit. Unilateral. Kalau lasalnya bagaimana tulisannya berarti? Step. Ya. Gampang ya? Nanti waktu ujian atau pasti sudah bisa. Kemudian dampak celah berbeda dari langit itu apa? Pasti nutrisi terganggu karena intiknya terganggu karena tidak bisa makan, sulit makan, atau tersedak atau karena muntah. Risiko infeksi telinga, otitis tadi, dan gangguan pendengaran, gangguan bicara karena fonasinya atau ada celah di antara mulut dan hidung pasti akan terganggu. Dan masalah psikososial. Tim untuk disiplin penanganan sekuler itu tidak bisa hanya satu bidang ilmu, hanya bidang saja tidak. Pasti banyak yang banyak bidang, biologis, pediatrik, genetik, neurosurgeon, nurse, semuanya tidak terkait. Kapan menggunakan neurosurgeon? Kalau dia ada hubungannya dengan celah atau mungkin ada defek di bagian kraniumnya, bagian tenggorokan. Karena sering kali pasien dengan cleft maupun cleft itu ada disertai juga dengan komoditas lain, bisa di jantungnya maupun di organ-organ lain yang bisa kena. Dan bagaimana alur manajemen pasien dengan celah berbeda langit? Deteksi dini, pemberian alat video khusus, evaluasi kesehatan umum dan rencana fasilitasi. Jadi ini untuk secara komplitnya seperti ini. Deteksi dini semakin dini dideteksi saat bayi lahir sudah terdeteksi itu semakin memberikan prognosis yang baik karena bisa kita rencanakan perawatan hingga komprehensif. Silakan. Saya mau sama Dani. Ya. Ini kan ada pemberian alat video khusus. Mungkin ada contohnya nggak ya alat video seperti apa? Iya, pertanyaan bagus. Makanya nomor 2. Deteksi dini baru diganti. Oh ya. Itu jadi slide itu. Terima kasih. Hari bertanya. Oke, kita masuk nama edukasi orang tua. Jadi pasti kalau pasien dengan sejak lahir bagaimana? Itu pasti kita edukasi dulu orang tuanya. Dan tenangkan orang tua, tidak perlu panik karena apapun itu bisa dikatakan itu rezeki yang diberikan ke anaknya seperti itu. Itu ada keistimewaan, bukan cacat, bukan suatu penyakit atau tapi kita harus menenangkan pasien, orang tua pasien supaya tidak drop nanti emosinya maupun dari sisi. Penggunaan botol khusus atau terdidik seperti yang ditanyakan tadi saudara Mumtaz
perlu memang, karena apa? Bayi lahir itu harus intiknya harus diukur. Selama dia harus bisa intiknya bagus, kesehatan lain-lainnya bisa terjaga. Makanya perlu botol yang khusus atau botol. Apa mampu dia untuk operasi celah bibir itu usia 3 sampai 6 bulan. Minimal ya. Celah langit usia 9 sampai 14 bulan. Ini waktu ideal. Untuk repair itu bagaimana? Karena ada kemungkinan. Jadi setelah operasi celah bibir dan langit tidak bisa hanya sekali selesai. Jadi perlu di repair atau direvisi. Itu bisa dilakukan di usia 4 sampai 6 tahun. Dan celah alveolar dilakukan 8 sampai 10 tahun. Karena apa? Hubungan dengan 8 sampai 10 tahun apa? Fase apa? Pergantian divisi sudah dan gigi permanen itu sangat diperlukan. Seringkali pasien dengan celah alveolar itu gigi permanennya tidak bisa erupsi karena apa? Karena tidak ada tulang yang memadai untuk tumbuh. Jadi gigi bisa erupsi itu karena membutuhkan tulang. Ada media. Kalau nggak ada, masa mau tumbuh lepas plong gitu kan? Jadi perlu diberikan operasi setelah. Dan di akhir itu di 14 sampai 16 tahun dengan harapan sudah terbentuk gigi yang sempurna, permanennya sudah tumbuh semua dan rahang sudah terbentuk, pertumbuhan rahang sudah tidak terlalu signifikan pertumbuhannya. Penyesuaian berdasarkan kondisi pasien. Seringkali kita hanya bisa menemui celah bibir dan langit atau pasiennya baru datang ke yang bisa dioperasi itu sudah usia dewasa atau usia anak-anak itu kan sudah melewati waktu ideal operasi. Tetapi ya tetap bisa dilakukan, tapi itu tidak tetap penatasan penderita CLP. Pasien baru lahir tadi, jadi bisa di diagnosis awal dari pekerja sosial ataupun bayi yang menolong atau bidan atau keluarga pasien. Oh ini seperti ini, langsung segera konsulkan. Karena tujuannya untuk nutrisi bayi dan status psikosoial pasien. Pasien usia 3 bulan tadi bisa dilakukan operasi, letakkan model gigi, evaluasi telinga. Pasien usia 18 bulan, operasi kaki dan evaluasi pendanaan. Usia 18 bisa kemungkinan pemasangan organ untuk persiapan untuk tidak bisa erupsi. Usia 16 sampai 18 tahun ada kemungkinan bisa sudah dikombinasi dengan ortognatik atau BSS. Kalau ada yang pernah dengar BSS, bilateral split sagittal osteotomy. Itu teknik pemotongan mandibula yang maju atau nyatir yang menunjukkan effort itu dipatahkan di rahang atas yang tadinya kelas 3 atau yang geleset itu bisa dimajukan. Perawatan darurat kelainan celah bibir, metode gelang bersih dengan split ataupun dot khusus, dan juga perawatan darurat berupa tapping, alveolar molding maupun nah ini dot khususnya seperti ini, agak seperti mirip sensor ini. Harapannya apa? Karena dia tidak bisa ngedot, tidak bisa misal, akhirnya perlu untuk masukkannya bagaimana melalui menggunakan ujungnya ada seperti sensor ini, jadi dimasukkan atau ada seperti ini langsung, ya, seperti pipet seperti itu. Dan ini pemberian hot split tadi. Ya, ada celah di sini bisa ditutup dengan menggunakan cetakan akrilik supaya anak bisa menelan susu. Ini untuk topi velcro atau tapping. Jadi pasien dengan premaksilar, jadi ada seringkali pada pasien kasus bilateral di mana premaksilarnya sangat menonjol sekali. Itu menyusahkan untuk operasi. Jadi perlu di tapping, dilakukan osmotic. Seperti osmotic ditekan supaya untuk menekan premaksilarnya supaya lebih masuk mendekati mulutnya. Tidak dengar seperti itu. Itu membantu untuk memudahkan untuk operasi atau topi velcro seperti ini. Hanya oleh tapping. Tadinya segi jauhnya, setelah dilakukan tapping dia bisa lebih dekat. Jadi perawatan awal sebelum dilakukan operasi untuk memudahkan dan memberikan hasil pasien. Ini alveolar molding ini, tapi dia untuk menutup alveolar hasil alveolar dipakai sebelum operasi mendekatkan segmen natal dan masuk alveolar molding ada kombinasi, ada modifikasi ke nasalnya. Harapannya dia bisa lebih menekan. Mungkin tetap ada akan ada hasil pasien CLP itu tadi minimal operasinya menggunakan prinsip rule of 10, jadi 10 usia lebih dari 10 minggu, berat badan lebih dari 10 pound, kadar HB-nya lebih sama dengan 10 gram per dl. Ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, ada kemungkinan pasien itu tidak siap menerima dalam bentuk bius lokal. Karena kalau operasi seperti itu nggak mungkin bius lokal ya, pasti. Jadi pasien siap menjalani operasi, pasien siap menerima bius lokal itu dengan rule of 10. Garis-garis yang penting, landmarknya. Selesai hidung, kemudian ada lubang hidungnya ini pasti ya. Yang sering kali terlihat itu ketidaksimetrisan dari bentuk hidung maupun dari bentuk bibirnya karena ada celah. Jadi ini yang landmark yang penting untuk
disatukan, disposisikan sesuai dengan yang kita kantong ini. Jadi digambar dulu, didesain, kemudian diimplementasi. Kemudian pada tata laksana bedah celah langit atau disebut dengan palatoplasti, rekonstruksi langit. Tujuannya memisahkan menggamblut dari hidung karena menyatu ya. Kalau ada celah seperti ini kan kontak. Jadi caranya bagaimana dipisahkan mukosa hidung nasal atau mukosa mulutnya dipisahkan supaya ada batasnya. Kalau sudah tertutup begini tidak ada kontak dengan udara antara hidung dan mulut. Keberhasilan bisa lebih tinggi. Dan untuk membentuk faringial pada keadaan jadi suara masih bisa diubah. Macam tekniknya juga ada beberapa macam yang sering dipakai di senter tinta, ada formal untuk palatoplasti, filaetuspek palatoplasti, betul-betul mesin bisa pasti itu palatoplasti, intraocular, intertustek palatoplasti. Jadi seperti ini, di flap kemudian dijahit yang sudah dilakukan di sisi desain. Jadi sudah tidak ada kontak antara nasal dan udara oral. Untuk tata laksana bedahnya tadi untuk perawatan terapi bicara ini perlu karena apa? Untuk dilatih pasien dengan riwayat celah di lengannya atau bibir, pasti akan gangguan bicara harus dilatih oleh terapis atau spesialis dan untuk lebih pro pada pasien. Terapi bicara dimulai setelah alat pasti fokus pada persisi kesamaan dan waktu ini pasti ini untuk memperbaiki fungsi dan kemampuan jangka panjang. Jadi kesimpulannya CDL atau celah hidung langit adalah kompleks yang memerlukan tata laksana kebersihan. Penanganan baik sejak lahir meningkatkan kualitas hidup pasien dan peran dokter gigi kita sebagai GP itu mengidentifikasi kelainan sejak awal, melakukan KI terhadap pasien dan melakukan rujukan kepada kita. Iya, silakan. Saya tanyakan tadi kan ada waktu ideal untuk operasinya gitu. Tapi kan sudah juga bilang kalau misalnya di luar itu juga bisa, cuma mungkin agak sulit. Nah itu kira-kira untuk resiko dan juga komplikasinya apa saja gitu. Kadang-kadang kan saya melihat ada orang yang udah usianya mungkin 30-an, 20-an, tapi masih ada celah di bibirnya. Itu apakah tetap boleh dilakukan tindakan atau ada betul perhatian khususnya gitu? Memang ada waktu ideal, di mana waktu ideal sesuatu yang ideal itu kan harapannya apa? Keberhasilan atau hasil dari perawatan itu bisa bagus, baik. Untuk sempurna memang sulit, tapi mendekati sempurna. Jadi memang idealnya seperti ini. Tapi seringkali pasien dengan seperti celah bibir atau celah langit itu tidak mendapatkan fasilitas atau tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah itu peran dari kita sebagai dokter gigi. Dimana itu pasti kalau ada kelainan seperti ini, deteksi awal itu dari kita atau dari bidan atau dari yang membantu kelahiran dan bisa mengedukasi mengenai. Tapi seringkali orang datang status yang sudah dewasa atau masih sudah tua ataupun masih anak-anak, ya tetap bisa kita lakukan, tapi tidak bisa optimal. Tidak bisa optimalnya bagaimana? Seperti celah bibir. Ada celah bibir itu pada usia dewasa, kemungkinan scarring atau mungkin ada jaringan seperti ini, mungkin dia pasti akan terbentuk sekali lebih tinggi dibanding pada usia anak, karena proses penyembuhan dinding pasti akan berpengaruh. Kemudian pada setelah palatum, katakanlah pasien dengan usia dewasa ada celah palatum, baru dioperasi di usia dewasa, yang tidak bisa disayangkan itu apa? Terapi bicaranya tidak bisa. Jadi pasien sudah usia sampai 18-17 dengan kelainan palatum pasti sudah terbiasa dengan suara seperti itu. Dan untuk melakukan speech terapisnya pasti akan sulit karena sudah berapa lama tidak memasalahkan, tapi baru kita dilatih untuk terapi yang baru dengan speech terapi yang baru, maksudnya dengan baru melakukan, baru mengalami, baru bisa mendapatkan terapi bicara itu sangat sulit untuk dilatih di usia dewasa. Jadi kalau masuk usia anak bisa lebih optimal. Jadi itu bisa dilakukan terapi, tapi dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang lain. Kalau dia ada kelainan jantung, kita harus konsultasi ke kardiologis atau ke TKP untuk penanganan jantungnya apakah sudah aman untuk dilakukan. Oke, terima kasih. Dan yang lain? Tanyakan. Oke, bila tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya. Nanti untuk filenya bisa di-copy ke ketua kelas. Silakan bisa. Bila nanti ada pertanyaan yang kurang jelas bisa dihubungi saya secara langsung ataupun mendatangi saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.